Sesungguhnya siapa yang kami sembah, itu yang menjadi identitas hidup kami. Tapi juga siapa yang kami sembah ya Tuhan, yang membedakan kami dengan dunia ini. Malam ini kami sungguh bersyukur. Kami menyembah Yesus Kristus Tuhan. Dan itu membuat hidup kami dibedakan dengan dunia ini. Hari ini kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Biar tidak ada satupun yang berhenti di tengah jalan. Kami akan terus lari, bahkan kami akan terus terbang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya ada destiny yang ajaib yang Tuhan sedang dan sudah sediakan buat kami. Dan hamba berdoa tidak ada satupun yang tidak meraih destiny yang Tuhan tetapkan. Kami bersyukur buat setiap kesempatan untuk membuktikan kuasa-Mu. Kami bersyukur buat setiap kesempatan bisa melihat kasih setia Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur buat setiap anugerah menikmati Tuhan hari demi hari dalam hidup kami. Petang ini Engkau bicara lagi Tuhan, sampai ke dasar batin kami yang terdalam. Engkau ubah dan Engkau memberkati kami, supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Engkau Tuhan yang hidup dan Tuhan yang ajaib. Dan segala kemuliaan ini hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dua hal saya mau sampaikan sebelum kita belajar firman. Selesai ibadah ini, saya ingin teman-teman yang akan ikut tur ke Cina bisa kumpul di Kapel Baptis. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat saudara. Dan tadi saya cek, ternyata sudah melebihi kapasitas yang kita inginkan. Sebetulnya total hanya kita mau tampung 550 orang. Sampai dengan sore ini sudah hampir 570 orang. Sehingga dengan menyesal, mohon maaf tidak ada pendaftaran baru untuk tur ke Cina. Yang kedua, saudara sekalian, kalau Tuhan izinkan, Sabtu dan Minggu depan, Patrick Ondri akan bersama-sama dengan kita. Beliau melayani John Advance ini selama bertahun-tahun, sampai beberapa tahun terakhir, Tuhan suruh dia menggembalakan sebuah sidang. Dan kemudian ini kesempatan kehormatan buat kita, beliau bersama-sama dengan kita, hanya Sabtu, Minggu pagi dan Minggu sore. Sudah cukup lama rasanya kita tidak mendengar pengajaran yang solid soal keuangan. Dan saya berdoa ini merupakan waktu yang terbaik untuk kita belajar tentang keuangan yang seperti Tuhan mau. Malam ini saya mau ajak kita belajar bagian dari firman yang Tuhan taruh di hati saya. Dan satu kata yang Tuhan itu katakan ketika beberapa waktu lalu kami berdoa. Dan Tuhan berkata, hati-hati dengan yang namanya complacent. Apa itu complacent? Nanti saya akan jelaskan. Tapi sebelum kita sampai kepada inti pembahasan itu, mari kita lihat dulu Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14, ayat yang ke-34. Amsal 14, ayat yang ke-34. Alkitab berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Saya mau ulang lagi, kalimatnya berkata kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Saudara, kalau ada derajat sebuah bangsa bisa ditinggikan, maka artinya sebetulnya derajat sebuah bangsa itu bisa berkembang, bisa naik. Atau juga bisa turun. Kalau kita bicara tentang sisi yang positifnya,
Maka artinya sebuah bangsa itu derajatnya sebetulnya harusnya makin lama makin naik, makin lama makin berkembang. Ketika saya belajar pada waktu kuliah, saya diajar tentang yang namanya peradaban manusia atau civilization. Dan peradaban manusia itu memang berkembang. Dari zaman ke zaman, peradaban itu meningkat. Dari waktu ke waktu, manusia berkembang. Sampai dengan apa yang ada pada kita pada hari ini. Kalau Anda sempat ingat, kita pernah mengenal yang namanya zaman batu. Itu zaman di mana kehidupan sangat simpel. Orang-orang di zaman itu tidak mengenal yang namanya beternak. Mereka tidak mengenal yang namanya agro atau bercocok tanam. Mereka tidak tahu yang namanya pupuk. Kalau mereka lapar, mereka cari buah. Kalau mereka pengen daging, mereka berburu. Di zaman batu, orang tidak kenal logam. Maka semua yang namanya pisau, atau tombak, atau apapun, mereka itu mencari batu yang tajam. Itulah yang mereka pakai untuk memangkas atau memotong sesuatu. Ketika mereka butuh api, mereka tidak butuh korek api. Mereka hanya mengambil 2 buah batu yang mereka gosok atau gesekkan dan mereka pukulkan sampai keluar percikan apinya. Didekatkan kepada mungkin jerami yang kering, lalu kemudian terbakar dan mereka mendapatkan api yang mereka butuhkan. Zaman batu tidak perlu arsitek, tidak perlu orang mendesain apapun. Manusia tinggal di gua-gua, dan buat mereka itu sebuah istana yang mewah dan luar biasa. Itu sebuah civilization, itu sebuah peradaban. Kemudian berkembang, orang kenal namanya zaman perunggu, di mana orang mulai mengenal akan yang namanya logam. Dan zaman terus berkembang. Di abad pertengahan, lalu orang mulai mengenal namanya revolusi industri, yang menciptakan akan faham-faham kapitalisme, dan kemudian tidak lama muncullah faham Marxisme, komunisme. Itu bagian daripada perkembangan manusia. Sampai kemudian hari ini, kita hidup di abad yang ke-21, kita kenal, kita menyebutnya mungkin ini zaman high-tech, zaman nuklir, zaman apapun lah orang boleh katakan. Yang menunjukkan bahwa manusia itu berkembang, dan peradaban dalam kehidupan kita juga berkembang. Nah, kita pernah belajar, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita bermetamorfosis, berubah bentuk. Maka saya berani berkata, secara rohani, peradaban kerohanian kita pun harusnya berkembang. Kita tidak pernah boleh berhenti. Kalau manusia tidak terus berubah, hari ini tidak ada yang namanya pakaian yang seperti kita pakai sekarang. Tidak mungkin ada teknologi-teknologi hebat yang kita gunakan dalam kebaktian kita. Apa yang kita bicarakan di sini, di belahan dunia lain tidak pernah bisa mengikutinya seperti yang terjadi pada saat ini. Tapi manusia berubah, teknologinya berkembang begitu rupa. Terjadi berbagai perubahan dan kemajuan yang sangat ajaib. Maka saya berkata secara rohani, sebetulnya kita juga harus seperti itu. Orang yang tidak pernah mau berkembang, orang yang tidak pernah mau berubah, orang yang tidak pernah mau mengalami akan transformasi oleh Tuhannya, maka dia sedang tidak berada atau bergerak kemanapun. Dia sedang berhenti, dan dia sedang berhenti untuk sebuah alasan yang salah. Karena itu saya mau katakan pesan Tuhan hari ini. Jangan pernah berhenti. Karena Tuhan membawa kita percaya, Alkitab mengatakan from glory to glory. Artinya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Dan itu butuh sebuah perubahan. Dan itu butuh sebuah sikap yang berkata, Tuhan, aku mau berubah, aku mau bergerak, peradaban kerohanianku pun aku harus naik,
bersama dengan Tuhan. Coba kita buka firman Yesaya pasal yang ke-28. Kita lihat dulu terjemahan dalam bahasa Indonesianya, lalu kemudian kita akan lihat dalam terjemahan dalam bahasa yang lain. Menarik sekali, Yesaya 28 ayat yang ke-10. Kitab Nabi Yesaya pasal 28, perhatikan ayat yang ke-10. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sebetulnya kalau Anda lihat di New King James, dikatakan for precept must be upon precept, precept upon precept. Jadi begini ya, sebuah pandangan, pengertian, harus kemudian ditumpuk lagi dengan pengertian yang lain, ditumpuk lagi dengan pengertian yang lain, ditumpuk lagi dengan pengertian lain. Ya, jadi sebuah pengertian yang kita capai hari ini harus berkembang, tambahi lagi, tambahi lagi, tambahi lagi, jangan berhenti. Kemudian Alkitab mengatakan, line upon line, line upon line, baris demi baris, baris demi baris. Baris yang pertama tumpuk lagi dengan baris kedua, tumpuk lagi dengan baris berikutnya. Seperti sebuah anak tangga itu loh saudara. Precept upon precept, line upon line. Artinya sebuah tingkatan, tumpuk lagi, naik lagi. Tumpuk lagi, naik lagi. Tumpuk lagi, naik lagi. Jangan berhenti. Kalau kita ikuti terus, kemana Tuhan akan membawa kita. Dan kita membiarkan rohnya membawa kita terus naik. Saudara akan mencapai puncak kejayaan yang Tuhan janjikan. Kita seringkali menggunakan istilah puncak kejayaan, karena kejayaan bukan di bawah letaknya, tapi di atas. Maka artinya kita harus naik. Precept upon precept, line upon line. Nah, apa musuh daripada semua perubahan dan kemajuan? Minggu lalu waktu kami berdoa, Tuhan berkata, hati-hati dengan yang namanya complacent. Apa itu complacent? Complacent itu diterjemahkan begini, saudara. Complacent adalah suatu perasaan puas dengan dirinya sendiri, puas dengan kemajuannya, dan puas dengan situasinya. Dengan kata lain, ini orang yang puas diri. Tapi puas dirinya gawat, saudara. Dia begitu puas diri dan rasa percaya dirinya begitu berlebihan, sampai dia tidak sadar bahwa ada bahaya yang sedang mendekatinya dan ada di sekitarnya. Ini campuran antara orang yang puas diri sampai lengah. Dan kalau kita sampai kena penyakit ini, saudara, maka saudara sedang berhenti untuk sebuah alasan yang tidak tepat. Coba lihat lagi Yesaya 28. Yang minggu lalu, beberapa hari lalu sudah saya bacakan buat saudara. Lihat ayat 20. Inilah tipe orang yang tidak pernah mau membiarkan dirinya puas diri dan sampai lengah. Dikatakan sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri. Setiap kita ini punya tempat tidur masing-masing. Ada orang-orang yang salah membeli tempat tidur, atau dia pakai tempat tidur anaknya. Ketika Anda membujurkan diri ternyata kurang panjang. Kalau hidupmu sekarang merasa begini ya, ini kok yang menampung aku ini, entah pekerjaan, entah karier, entah pelayanan, ini kok nggak cukup panjang ya, Anda sedang benar sebetulnya. Tapi salahnya adalah terus saya curilah ranjangnya orang lain, ya salah. Tapi perasaan bahwa ini nggak pas, harusnya lebih besar, itu harus engkau miliki. Tapi kalau engkau berkata, yang penting iso turu, lah kakinya kok separuh gantung ora apa-apa.
Gantian naik satu, turun satu, gantian kaki kanan, kaki kiri. Saya jamin Anda bangun tidur kram semua. Tapi sebetulnya harusnya kita berkata, sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri. Dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Tanda bahwa orang ini berkembang. Mungkin ranjangnya itu tempat tidurnya dulu punya dia. Ketika masih bayi kan box bayi kecil. Ketika dia berkembang dia ngomong, papi terlalu kecil. Aku kalau tidur melungker begini kayak cacing. Papinya harus segera carikan ranjang yang baru. Kalau engkau tidak ingin melihat anakmu tumbuh tulangnya dengan membungkuk seperti itu. Mungkin selimut ini memang dulu selimut dia. Ketika dia masih bayi, selimutnya cukup. Mau AC 16 derajat, dia tenang. Tanda sebuah pertumbuhan, tanda sebuah dia makin dewasa. Dia berkata, papi, ini selimut bayi. Papinya berkata, ya dari dulu selimutmu, ya tahu, tapi aku bukan bayi lagi. Istilah saya itu sudah masuk level kedua. Level pertama, manusia itu terbagi dari 4 level berdasarkan parfum yang dia pakai. Anda masih ingat kan? Level pertama itu minyak telon dan minyak kayu putih. Kalau Anda sudah masih di level itu, masih panjang umurmu, saudara. Anak orang-orang bisa dengan gampang gendong Anda, pelukin, ciumin. Enak yo, enak gitu. Paling-paling nanti kalau sudah atau ngompol, nah itu masalah. Tapi ada umur begitu. Nah selimutnya tertentu, gambar Mickey Mouse, gambar apapun yang lucu-lucu lah. Lalu nanti berkembang masuk stage kedua, bau parfum. Nah kalau sudah bau parfum lain lagi itu. Butuh selimut yang lebih panjang. Biasanya dia menginjak remaja. Dikasih minyak telon dia geli. Minyak kayu putih dia pusing. Dia cari merek-merek hebat. Semprot sana, semprot sini, semprot belakang, semprot sini. Kalau dia jatuh cinta, makin berat di ongkos, parfumnya makin cepat habis, saudara. Padahal baunya haleluya. Tapi ya sudah, itu stage kedua itu, bau parfum. Stage ketiga, bau minyak angin. Mulai pusing, mulai ini, kerian. Yang terakhir, Audokolon 4711. Menjelang tutup peti itu, semua baunya sama, saudara. Jadi Anda di stage keberapa? Waduh Pak, saya kok sudah minyak anginan. Cepat-cepat siapkan hati menghadap Bapak di surga. No, bukan nyepatani, tapi saya mau berkata, ada perubahan dalam hidup manusia. Dulu tempat tidur itu cukup panjang buat kita, dan selimut itu cukup lebar buat kita. Tapi ketika orang bertumbuh, orang growing, orang berkembang, akhirnya kita berkata, aku butuh sesuatu yang berbeda. Dan rahasianya adalah jangan pernah punya rasa puas diri sampai engkau lengah dengan keadaanmu. Amsal pasal yang pertama. Amsal pasal yang pertama. Ayat yang ke-32. Amsal pasal pertama. Ayat yang ke-32. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Dalam bahasa Inggrisnya, kalimat yang kedua berkata, and the complacency of fools will destroy them. Dan rasa puas diri yang sampai membuat dia lengah dari si bodoh itu yang akan menghancurkannya. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, kalau orang itu cepat puas diri sampai dia lengah,
Dan dia merasa sudah mencapai apa yang terbaik dari hidupnya. Dan tidak mau melanjutkan lagi kehidupan lebih jauh lagi. Maka Tuhan berkata, itu dimiliki oleh si bodoh. Dan itu yang akan menghancurkan hidup mereka sendiri. Saudara sekalian, karena itu saya berkata, mari kita ini tumbuh dengan kekuatan yang luar biasa. Kemarin saya sharing di anak-anak muda. Tuhan mengajarkan bagus sekali. Dia berkata manusia itu seperti tanaman. Tanaman itu punya habitat untuk mereka tumbuh di tempat terbaik mereka. Saya pernah dengar cerita, ada jenis tanaman tertentu yang tumbuh di negara Venezuela. Oleh para ahli diteliti, ternyata daunnya itu mengandung zat yang bagus sekali buat kosmetik. Nah, ada orang-orang Perancis yang berpikir, daripada kita beli tanaman itu dari Venezuela, mari kita ambil tanaman itu, kita bawa ke negara kita, tanamlah di Perancis. Dan mereka mencoba melakukannya, mereka ambil cukup banyak tanaman dari Venezuela, mereka terbangkan ke Perancis. Sampai di sana, mereka tanam di tempat yang mereka sudah sediakan. Dan mereka berharap tanaman itu akan bisa tumbuh dengan baik. Lalu kemudian dalam kenyataannya bisa hidup, saudara. Nah, setelah tanaman itu hidup, mulai keluar bunganya dan sebagainya dan buah dan daunnya, mereka ambil daunnya. Lalu mereka teliti. Yang mengagetkan adalah zat yang sangat baik buat kosmetik yang mereka temukan di tanaman itu. Ketika dia ada di Venezuela, waktu di Perancis, zatnya nggak muncul. Sampai mereka berkata, ternyata faktor habitatnya, tanah sekitarnya mengandung apa, menentukan hasilnya seperti apa. Sebab tanaman itu, saudara, sekali ditanam di sebuah tempat, maka akarnya tidak punya apapun untuk menyaring mana yang dia mau hisap, mana yang tidak mau dia hisap. Begitu akarnya mulai muncul, apapun di sekitarnya yang nempel ke dia akan dihisap semuanya dan masuk, dan itulah hasilnya. Kita berkata kalau kita mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, seperti pohon ditanam di tepi aliran air, akan berbuah pada musimnya, tidak akan layu daunnya. Dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab dia menyerap begitu banyak dari apa yang di sekitarnya. Makanya saya berkata kalau orang tidak berpikir progresif ke depan, dan engkau hanya membiarkan orang-orang yang sehat secara rohani dan sehat cara berpikirnya yang mengitari kita, maka siapapun yang di sekitarmu, tanpa engkau sadari, engkau hisap yang dia punya. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan saudara. Tadi kita bicara soal civilization. Saya ini kemarin sampai kesel sekali. Dan pagi-pagi saya tulis sesuatu. Anda kalau lihat ya, di Amerika, di dunia barat, orang buat film itu sebetulnya kan untuk tontonan masyarakat. Tapi sebetulnya semua orang mengerti, itu juga untuk mempengaruhi masyarakat. Itu juga untuk membantu mengajak masyarakat berpikir sebagaimana mereka ingin mereka berpikir. Jadi itu bukan sekedar tontonan loh saudara. Saya beri contoh, kalau Anda nonton film-film Hollywood, ada banyak sekali film yang sebetulnya futuristik, bicara tentang masa depan. Sebagian orang berpikir itu berkhayal. Lama-lama saya tahu itu bukan cuma khayalan. Tahun 60-an mungkin kalau Anda masih ingat atau sudah lahir, di Hollywood atau di Amerika dibuat komik dan judulnya Flash Gordon. Ini jagoan seperti Superman, tapi dia suka melanglang buana dan pergi ke bulan katanya. Zaman saya kecil, saya suka baca komik Flash Gordon, pergi ke bulan. Lalu orang membuat filmnya Flash Gordon, pergi ke bulan. Zaman itu orang berkata tidak mungkin orang keluar angkasa. Tapi Hollywood sudah mengatakan, ini yang kita mau.
Sekian tahun kemudian Apollo diluncurkan dan manusia pertama menjejakkan kakinya di bulan dan tancapkan bendera Amerika dan tak lama kemudian tancapkan bendera Uni Soviet. Orang bicara soal film 2012. Siapa yang sempat nonton 2012? Coba angkat tangan. Siap-siap loh saudara, saya deket ini. Sebetulnya orang itu kalau Anda perhatikan, itu hasil riset. Lalu mereka menemukan sebuah possibilities, kemungkinan yang akan terjadi. Kalau Anda perhatikan ya, orang itu zaman itu buat film itu nggak gampang, nggak asal goblok-goblokan. Kamu nangis, kamu tertawa, gebuk-gebukan, bukan saudara. Itu di belakangnya ada think tank-nya, ada risetnya yang luar biasa. Secara psikologisnya semua diriset. Kalau Anda nonton film 2012, ada 7 bahtera besar yang mereka siapkan. Dan Anda tahu kan, di mana itu bahtera dibangunnya? Bukan di Amerika, di Cina, saudara. Sekali pakai buang. Tapi dibangunnya di Cina. Sebab mereka mengerti, ke depan itu negara ini akan jadi paling hebat. Dan terbukti itu. Amerika itu utangnya sudah triliunan dolar. Sudah hampir kolaps. Obama lagi pusing. Kita tenang-tenang saudara. Dia tidak mau di zamannya Amerika bangkrut. Tapi Alkitab bilang itu Babel besar akan runtuh. Nah, siapa yang hebat hari ini? Cina lah. Gak punya utang. Gak punya utang. Orang boleh ngomong apa saja. Kalau Anda ke Eropa, beberapa negara Eropa hari ini, itu utang sama Cina. Dan akhirnya dia beli pelabuhan-pelabuhan samudranya, bahkan airportnya mereka beli. Bayangin. Sekarang Amerika lagi kesulitan membendung arus investasi Cina ke Amerika. Karena dia mau beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Kayak mainan monopoli, beli. Itu aja saudara. Dan duitnya begitu banyak. Sampai ada orang berkata begini, kalau Cina ini keluar jahatnya, dia itu simpan dolar Amerika dalam jumlah gede sekali. Kalau itu dikeluarkan ke pasaran, dalam sekejap US dolar hancur, habis. Dan Amerika tak terselamatkan. Jadi siapa yang berkuasa hari ini? Nah, Hollywood sudah ngatur tuh. Makanya saya berkata, betapa pentingnya Anda belajar firman. Alkitab ini ngajari kita. Masa depanmu adalah apa yang engkau yakini. Makanya engkau melihat apa dan siapa menentukan. Anda pernah dengarkan cerita ibu-ibu hamil? Kok bisa punya anak ganteng-ganteng? Lalu orang curiga, siapa suaminya? Oh, lanangnya kayak ngono. Metu kayak bintang film. Bukan nyeleweng saudara. Di kamarnya itu foto bintang film. Bangun pagi, ngeliriknya ke suaminya, tapi yang dipototi wajah bintang film itu. Itu lahirnya bisa begitu. Ada orang-orang yang melakukan itu. Karena Yakob pernah praktek. Domba berkelamin, dikasih daun bintik. Anaknya bintik. Jadi apa yang masuk ke hidup kita ini, Anda mesti hati-hati, itu karena akan mempengaruhi pertumbuhan dan perubahan hidupmu. Itu serius sekali. Saya tahun berapa ya ngalami itu. Ada orang yang didoakan apapun, sebentar baik, terus rusak lagi, remuk lagi jiwanya. Yang didengerin itu lagu-lagu cengeng, tentang patah hati, remuk hati, terus begitu. Dan itu yang tanpa sadar kita masukkan ke hidup kita. Makanya saya berkata, kalau saudara ini bergaul dengan orang yang cara berpikirnya sempit, Anda akan berpikir sempit. Kalau engkau bergaul dengan orang yang berpikirnya ke depan, Anda akan terpengaruh.
Karena kita seperti tanaman, saudara. Kita menghisap apapun yang kita bisa hisap. Coba lihat lagi beberapa ayat ya. Buka dengan saya di Amsal pasal yang ke-13. Amsal 13. Ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Karena Anda menyerap kebijakannya dia. Inputmu apa, outputnya akan seperti itu. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi kita ditanam, sekitarmu seperti apa, Anda akan seperti dia. Engkau bergaul nih ya, dengan orang yang selalu kalah hidupnya. Maka tiba-tiba engkau sadar, engkau seperti dia. Terus kalah hidup. Tadi saya berkata, Alkitab itu mengajari kita. Punya sebuah pandangan iman. Masukkan iman. Renungkan firman siang dan malam. Dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena firman itu punya daya cipta. Dan Alkitab berkata, firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan bayangkan kalau itu Anda telan terus dalam hidupmu. Betul kata Mazmur. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kemarin pagi saya tulis sesuatu yang menyebalkan hati saya sih. Saya melihat sebuah peradaban yang tidak jelas mau dibawa kemana di bangsa kita. Hollywood membuat film tentang 2012. Dia buat film-film futuristik. Dia buat sesuatu yang membuat orang wow. Ke depan bisa seperti ini. Dia buat banyak hal. Dia ngajari rakyat di Amerika dan dunia untuk melihat sesuatu ke depan. Tidak semuanya baik sih, yang brengsek banyak. Tapi Indonesia ini gawat, saudara. Kemarin saya ke Singapura, ada teman yang beli buku terbitan National Geographic. Dan judulnya adalah tempat-tempat paling angker di dunia. Saya bilang, buku kok gitu? Iya Pak, ini menarik saya. Indonesia ada enggak? Ada Pak. Mana enggak tahu. Belum saya baca semuanya. Saya berkata kalau mau cari tempat paling angker di dunia, mungkin Indonesia juara pertama. Kenapa? Lihatlah judul film kita, Kuntilanak Kesurupan. Coba mikir, saudara. Kalau sampai kuntilanak aja bisa kesurupan, tak ada lawan toh. Nanti pasti muncul tuyul dicukur gundul, pasti begitu ada lagi. Coba pikir. Saking ya sudah kehabisan, mau nyurupi siapa? Sekolah kesurupan sering dengar, ya toh gelepar-gelepar. Pabrik kesurupan sering dengar. Setannya mungkin gini, manusia kok gampang weh, kuntilanak weh. Keluarlah kuntilanak kesurupan. Ini mau dibawa kemana? Akhirnya kita berkata, wah wong kuntilanak weh kesurupan no. Biasalah kesurupan itu. Emang Anda jenis kuntilanak? Anda ngerti gak? Civilization. Zaman sedang berkembang ke arah begitu pesat. Kita ngomong kuntilanak kesurupan. Yang lebih parah lagi ada, saudara. Saya beberapa tahun lalu diajak Peter Youngren membantu melayani dengan bersama-sama dengan dia di Mongolia. Malam dia KKR, pagi saya seminar. Kami nginep di hotel punyanya orang Korea. Jadi kemudian satu pagi kami makan pagi sama-sama. Dia cerita banyak tentang pengalamannya di Indonesia dan di berbagai negara.
Dan beliau berkata begini dengan saya. Dia bilang, Pastor, aku ini sudah keliling ke ratusan negara. Hampir seluruh dunia. Dan aku memberitakan Injil, aku berkhotbah, aku menyampaikan pesan Tuhan, mendoakan orang sakit. Dan dia berkata soal orang sakit, di dunia ini rata-rata penyakit kurang lebih sama. Yang berat-berat kayak jantung, kayak kanker, kayak tumor, buta, lumpuh, dan sebagainya. Saya tahu di mana-mana itu ada. Mungkin yang gak terlalu berat kayak rematik dan sebagainya juga ada di mana-mana. Tapi dia berkata begini. Ada satu penyakit yang saya tidak temukan di negara lain. Hanya di Indonesia. Dan dia ngomong serius sekali. Dan dia berkata, aku gak tahu kenapa. Ini hanya ada di Indonesia. Saya berpikir panu kuda, kudis kurap. Saya pikir enggak juga lah. Di negara lain juga ada orang panu kudis kurap. Saya coba mengerti apa. Ketombe kah? Tidak, saudara. Itu di negara lain juga ada. Saya bilang apa? Saya pikir semua samalah. Saya berkata, masa ada satu penyakit yang hanya ada pada orang Indonesia? Ada. Apa saya bilang? Masuk angin. Bahasa Inggrisnya enter wind. Itu belum tahu ada namanya angin duduk. Itu dia belum tahu, saudara. Sit down wind, ada lagi, saudara. Saya mencoba menjelaskan. Saya berkata, yaitu sebangsa orang kena flu. Flu lain, ini lain loh. Mereka tidak pernah berkata itu flu. Mereka berkata, masuk angin. Saya ketawa, tapi saya juga mikir, iya ya. Dan ternyata terbukti betul, saudara. Kemarin pagi-pagi saya selesai saat teduh, saya baca koran. Saya lihat ada film Indonesia yang terbaru. Judulnya Kentut. Bener loh. Ajaib tuh. Karena apa? Masuk angin itu. Saya nggak bisa ngerti loh. Dan menurut saya akan ada orang-orang, saya harap bukan Anda, beli tiket nonton film Kentut. Apa hebatnya, Pak? Oh, begini, Pak. Cari judul, Bu, ya sing rodok pantas gitu loh. Sungguhan, nggak saya lebih-lebihkan. Judulnya apa? Kentut. Saya bilang, kok bisa ya? Ya, karena masuk angin. Yang dihisap itu cuma angin. Yang dihisap gas-gas yang mengerikan. Makanya lahir film seperti itu. Dan mungkin itu kelas Oscar lah filmnya, saya nggak tahu ya. Tapi dari judulnya ini, pasti orang berkata gini, judul ini pasti menarik. Kan nggak mungkin orang pilih judul yang tidak menarik, ya toh? Kalau kentut itu membuat orang Indonesia tertarik. Wow, parfum kagak laku. Kenapa? Kentut laku. Nah itu kalau Anda serap. Ada yang ngomong gini, Pak. Kan ya ini kan ya inputnya bagaimana diolah, terus outputnya kan nanti dari pengolahan ini menentukan outputnya. Lah kentut tuh Anda mau olah apa? Orang kentut ya, serap, olah apa? Oh iya kan? Kalau
kalau misalnya tanaman, Anda kalau lihat ke dekat diesel kita itu, tanaman mangga kita itu paling gede yang paling dekat dengan diesel. Katanya dia kalau siang itu nyedot CO2 banyak banget. Gitu, atau kalau malam lah pokoknya dia nyedotnya jadi makanannya banyak, itu diolah sama tanaman begitu. Iya, itu bisa, tanaman itu. Nah, kalau kentut itu mau Anda olah jadi apa? Kadang-kadang orang, nah ini lucu ya, kalau Anda di dunia barat, Anda kentut bunyinya ya des, orang nggak apa-apa. Kalau Anda sendawa, itu nggak sopan. Kalau kita kebalikan, kalau gitu nggak apa-apa. Mak, des itu nggak sopan. Harus tidak boleh berbunyi. Bagaimana mau mengolah yang Anda menghindar pun tidak sempat. Ini khotbah kok ngomongin kentut Pak? Ya memang saya harus ngomong begini. Karena tanpa Anda sadar, banyak kentutnya iblis Anda serap. Semua yang ujungnya tidak pernah membawa kepada kebaikan, tidak pernah membawa kita kemana-mana, kita suka itu. Mau diolah apa? Apapun yang iblis masukkan ke hidup kita, nggak ada yang bisa mengolahnya. Karena itu murni racun. Dan saya berdoa, kita bukan orang-orang yang suka seperti itu. Kemplesan itu berbahaya. Kita harus belajar untuk bisa melihat ke depan. Berani melewati akan batas bibir pantai hidup kita. Seberangi lautan. Saya belajar sejarah beberapa tahun. Indonesia pernah punya kerajaan-kerajaan hebat. Sriwijaya itu dulu, Singapura itu di bawah kekuasaan Sriwijaya. Rajanya mendarat di tempat namanya Temasek sekarang ini. Temasek itu kata teman saya, itu bahasa Jawa sebetulnya. Itu sebetulnya bagian dari istilahnya pulau atau kota pesisir. Tapi sebetulnya dia berkata bahwa itu merupakan kata-kata dari Patih Gajah Mada. Tapi yang kuasai adalah orang Sriwijaya. Kita baru kirim tim ke Kamboja bulan lalu. Kalau Anda tahu ceritanya, pernah terjadi penaklukan Sriwijaya sampai ke Kamboja itu. Dan terjadi banyak pembantaian di sana karena peperangan. Orang-orang ini, orang-orang Sriwijaya dengan modal bekal hanya empek-empek, dia nyeberang lautan, saudara. Dia taklukkan batas-batas yang orang berkata tidak berani seberang. Memang empek-empeknya ada kapal selam dan sebagainya, tapi tetap empek-empek itu gak bisa nyelam kemana-mana. Setelah itu kemudian runtuh, muncul kerajaan Mojopahit. Dan dia kuasai begitu banyak daerah, angkatan lautnya begitu hebat, saudara. Mereka punya laksamana yang hebat namanya Nala. Dan itu menjelajah ke pulau demi pulau dan penaklukan demi penaklukan. Tapi setelah itu kita mencoba untuk berkata, kami berhenti untuk melewati batas kami. Kerajaan itu berpindah-pindah, akhirnya ditarik sampai ke selatan, di kota yang tidak ada pelabuhannya. Dan sejak hari itu berdatanganlah dari bangsa-bangsa lain. Orang-orang yang punya keberanian, punya nyali menaklukkan samudera, melewati batas negara mereka. VOC mulai datang, dan mulailah era penjajahan 350 tahun atas bangsa kita. Hidup kita, kalau kita bersikap yang sama, kita hanya mengurung diri dan tidak pernah mau bergerak keluar, melewati batas horizon kehidupan kita. Anda akan ditaklukkan oleh dunia. Tapi saya berdoa tidak ada orang yang memelihara kemplesan dalam hidupnya. Tapi berkata Tuhan, aku mau maju dan bergerak terus. Beberapa hari yang lalu ada pertandingan bola. Saya tidak nonton. Tapi teman-teman dari Radio Rema ikut membuat acara di sebuah hotel. Lalu teman kita Carlos ikut jadi komentatornya.
Barcelona melawan Manchester United. Saya suka komentarnya. Ada orang berkata, orang pemain Argentina itu, si Messi itu kan dipanggilnya Mesias. Kalau orang berkata, bahkan setan merah pun tidak bisa mengalahkan Mesias katanya. Ya betul toh. Sayang Hasto kenapa milih ikut-ikutan setan merah Hasto? Hati, ditengkingi sama jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Saya nggak milih siapa-siapa, saya milih yang menang, saudara. Saya nggak nonton, saya nggak nonton. Siapa yang nonton bola Barcelona melawan MU? Angkat tangan. Untung nggak banyak. Kalau banyak saya nangis. Anda tuh kok melek, kok kuatnya luar biasa sih. Akhirnya toh tahu hasilnya, skornya 3-1. Barcelona menang. Hari berikutnya yang saya ingat, saya terbang, saya nggak tahu kemana, karena banyak keliling. Saya baca koran di pesawat, saudara. Saya baca, saya ikuti akan tulisannya, wis kemenangan yang luar biasa Barcelona. Ini sound system kita dari mana ya? Hah? Spanyol toh? Dari kota mana ya? Kalau nggak salah Barcelona, saudara. Kalau nggak salah. Ya pasti benar kalau nggak salah kan, saudara ya. Nah, saudara tahu apa yang saya baca? Menarik sekali. Itu ulasan yang dipuji paling hebat adalah pelatihnya. Wes, orang berkata ini top. Tapi orang yang dipuji ini berkata begini. Saya sudah ancang-ancang, saya siap meninggalkan Barcelona. Wih, orang kaget. Hari-hari ini orang memujanya kayak dewa. Tapi orang ini berkata, saya sudah nggak ada tantangan lagi. Ini tim sudah hebat. Saya mau cari yang agak parah lah. Sebab dia tidak mau membiarkan complacent menguasainya. Dan dia berkata apa? Hari ini saya seperti dewa atau pahlawan buat tim ini. Nanti tahun berikutnya saya kalah, tidak juara, ditendang saya pasti. Jadi buat dia, buat apa aku mempertahankan sesuatu yang sudah nggak bisa kemana-mana lagi? Kanan kirinya nggak ada lawannya. Dan buat dia ini membosankan. Nggak seru. Terlalu hebat sudah. Dan dia cari tim yang lagi hancur. Nah itu orang hebat, saudara. Itu orang yang tidak mudah dipatahkan dengan apapun. Saya berdoa semua kita punya cara berpikir yang progresif, yang bergerak ke depan. Sebab kita punya Tuhan itu, dia bukan hanya alfa, dia juga omega. Dia yang memulai iman kita, kata Alkitab. And he is the finisher of our faith. Dia yang akan menyempurnakan iman kita. Engkau mulai dengan Tuhan, engkau kejar Tuhan yang juga omega di ujung sana. Jangan berhenti di tengah-tengah. Capai yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Jangan berhenti bermimpi. Orang boleh mentertawakan mimpimu. Saya berkata jangan pernah berhenti bermimpi. Kemarin saya cerita dengan teman di belakang. Nanti ya, kapan kalau ada kesempatan saya share dengan saudara. Saya temukan satu ayat yang ajaib sekali. Tuhan itu ngomongnya begini, saudara. Di sebuah titik nih, ketika desire-nya, passion-nya, kerinduannya kesentuh. Dia seperti orang yang tak sadar diri. Artinya, semua terjadi sangat cepat dan spontan. Dan spontanitasnya dia itu membuat jiwanya dia itu tiba-tiba berubah menjadi kereta kuda yang paling cepat. Dan itu disediakan buat bangsawan-bangsawannya. Ingat Paulus berkata, aku dapat hadiah, yaitu high calling.
Dan orang yang terima hadiah high calling, dia bangsawannya Tuhan. Dan pada saat dia naik di kereta kuda paling cepat, dalam percepatan Tuhan, Anda akan mendapatkan semua impian saudara. Kadang-kadang Tuhan itu berjalan, dia ingin lihat yang di hati dan kerinduan anak-anaknya. Kalau kita bisa menyukakan hatinya saja, tiba-tiba sesuatu yang ajaib berubah dan hidup kita akan berubah. Mari belajar untuk percaya. Mari belajar untuk tetap percaya. Mari belajar untuk berkata, aku mau jalan, aku mau bergerak dengan iman. Amen saudara. Tutup Alkitab saudara.